Selamat pagi. Kita lanjutkan yuk pembahasan soal PAS Matematika kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan, ya. Nah, himpunan. Langsung ke soal saja. Soal yang pertama. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah, kita ingat bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Gitu. Jadi kumpulannya itu harus jelas. Persepsi dari satu orang atau anggapan dari setiap orang itu sama. Karena itu untuk menjawab soal, hindari yang menggunakan kata-kata sifat. A. Kumpulan nama-nama kota besar. Kota besar itu belum tentu Bagata menganggap Jakarta itu kota besar, tapi orang lain menganggap bahwa ada yang lebih besar dari kota Jakarta. Kata-kata besar ini berarti tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Begitu. Jadi A bukan himpunan. Lalu kita ke D. Kumpulan hewan yang disenangi anak-anak. Disenangi. Tidak setiap anak atau tidak semua anak itu menyenangi satu jenis hewan yang sama. Ada Andi menyukai kucing, Bobby menyukai anjing. Gitu toh. Andi menyukai kucing, Bobby menyukai anjing. Nah, itu kan tidak sama. Persepsinya tidak sama. Berarti dia juga bukan kumpulan yang bisa disebut himpunan. C. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, pandai. Ukuran pandai dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, C juga bukan himpunan. Yang himpunan adalah B. Kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tapi tidak ada tuh Ibu bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Kan bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 itu semua nggak bisa dibagi 2. Berarti tidak ada bilangan. Kita bisa menuliskan bahwa kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu adalah himpunan kosong, suatu himpunan yang tidak punya anggota. Gitu. Jadi tetap bisa disebut himpunan walaupun tidak punya anggota. Yang kedua, diketahui himpunan P berisikan bilangan genap antara 1 dan 10. Banyak anggota himpunan P adalah, kita daftar dulu. Untuk tahu banyaknya anggotanya, kita harus mendaftar dulu. P itu anggotanya berapa saja. Jadi dikatakan bilangan genap dari antara 1 dan 10. 1 itu bukan bilangan genap, itu bilangan ganjil. Berarti kita mulai dari 2, 4, 6, 8, lalu 10. 10 itu batas dari notasi himpunan ini. Dia walaupun batas, di sini ada tanda sama dengan. Berarti 10 itu ikut disebut 10. Gitu. Kita hitung. Anggota P ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Oke. Soal ketiga. Himpunan R beranggotakan bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Himpunan R dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan menjadi, kita harus tahu dulu, 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu adalah bilangan-bilangan faktor dari 12. Faktor itu apa, Bu? Faktor itu pembagi habis. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu adalah bilangan faktor dari 12. Ya, faktor dari 12. 14. Diketahui C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Dan beberapa himpunan berikut KLMN. Di antara himpunan tersebut yang merupakan himpunan bagian. Himpunan bagian dari C adalah, kita daftar dulu. C itu anggotanya berapa saja? Bilangan prima kurang dari 13.
C bilangan prima kurang dari 13 ya. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 ikut tidak? 13 itu bilangan prima. Tetapi karena di sini 13 itu dianggap sebagai batas dari himpunan, maka 13-nya tidak ikut ditulis. Stop di 11. Ya. Jadi himpunan C beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Kita cek K. K itu anggotanya 2 dan 5. Nah, bilangan 2 atau angka 2 dan 5 itu berada dan menjadi juga menjadi anggota C. Ini ada 2, ada 5. Berarti K ini himpunan bagian dari C. Karena semua anggota K, 2 dan 5, semua anggota K ada di dalam C. Gitu. Lalu L. L itu anggotanya 3, 5, 7, dan 11. Anggota L 3, 5, 7, dan 11 juga terdapat di C 3, 5, 7, 11. Maka L juga himpunan bagian dari C. M. M itu anggotanya 2, 7, dan 13. Loh, anggota M ada 13. Anggota C tidak ada angka 13. Maka M bukan himpunan bagian dari C. N 3, 8, dan 11. Di sini ada angka 8. Padahal di C tidak ada 8. Berarti N bukan himpunan bagian dari C. Kalau begitu, yang benar adalah K dan L. 1 dan 2. Himpunan bagian ya, himpunan bagian. Oke. 15. Daerah yang diarsir dari diagram Venn menunjukkan operasi. Nah, ini diagram Venn-nya. Kita buat dari A, coba ya. Kita buat dari yang A, biar kalian tahu bagaimana cara membuatnya. A. Pertama, buat dulu kotakannya. Lalu lingkarannya. Ini A, ini B. Kita cek dulu. A selisih B. A selisih B itu artinya anggota A yang tidak disebut di B. Ya ini anggota A tetapi tidak disebut di B. Buah kata arsir dengan warna hijau. Lalu anggota B selisih A, anggota B yang tidak disebut di A. Anggota B yang tidak disebut di A. Ini anggota B yang tidak disebut di A. Lalu operasinya adalah irisan. Apakah ada bagian yang sama dari irisan dari arsiran yang pertama dengan arisan yang kedua? Kalau kita cermati, tidak ada anggota daerah yang sama, tidak ada daerah yang sama. Maka himpunan dari 15A ini adalah himpunan kosong. Bukan ya? Bukan. Tidak ada daerah irisan dari A selisih B diiris B selisih A. Itu tidak ada. Tidak ada. Himpunan kosong. Sekarang kita ke yang B. Sini B. Kita buat B. Buat dulu kotakannya. Kepanjangan. Hapus dulu. Buat lagi yang B. Kita buat lingkaran himpunan A, himpunan B.
Nah, kita baca. B selisih A. B dikurangi A. Daerah B dikurangi A. Saya arsir pakai warna kuning. B dikurangi A. Anggota B yang tidak disebut di A. Lalu A dikurang B. A dikurang B. Anggota A yang tidak disebut di B. Diiriskan. Ini kan ada irisannya. Irisan. Kita harus mencari daerah yang diarsir, di mana daerah itu merupakan bagian dari A dan bagian dari B. Nggak ada ya di situ ya. Ini sama seperti A, ini juga himpunan kosong. Kan. Sekarang yang C, kita coba C. Kita buat C di sini. Buat dulu kotakannya. Nah, himpunan A, himpunan B. Ini A, ini B. Oh iya, dalam membuat himpunan itu sebenarnya di sini dikasih S atau semesta ya, saya lupa. Saya tambahkan ini S semesta. Ya. Yang C, A irisan B. A irisan B. Saya arsir pakai warna kuning. Bagian A irisan B itu di sini. Lalu A gabungan B. Kita mau kurang A gabungan B. Kalau A gabungan B, itu yang diarsir semua. A digabung B. Nah, ini A gabungan B. Terus di sini operasinya dikurang. Artinya, bagian irisan dari A gabungan B yang tidak disebut di A gabungan B. Ini juga tidak ada, ini juga himpunan kosong. Gitu. Ya. Yang D, kita cek yang D. Ini D. Buat semestanya. Buat lingkaran A, lingkaran B, himpunan A, himpunan B. Nah, yang pertama A gabungan B, berarti digabung semua. Gabung semua. Ini digabung semua. A gabungan B itu digabung semua, diarsir semua. Lalu A irisan B. A irisan B itu yang tengah. Nah, ini A irisan B. Tuh. Karena di sini operasinya kurang, A gabungan B dikurangi A irisan B. Berarti yang bagian A irisan B kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Tinggal lingkaran dan lingkaran ya. Yang bagian irisan dihilangkan. Tinggal ini. Irisannya kan di bagian tengah, terus dihilangkan. Oh, ini adalah jawabannya. Sama seperti ini. Ya, jadi semoga kalian semakin paham. Ya, ini tadi kenapa di yang tengah ini dihilangkan? Karena A dikurang A irisan B. Oke. 16. Diketahui himpunan R, anggotanya ABCDEF. ABCDEF. Banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Oke. Ini kita mau mencari banyak himpunan bagian. Kita pakai segitiga Pascal ya. Sebelum segitiga Pascal kita harus hitung dulu. Banyak anggota himpunan R itu ada berapa? Banyak anggota himpunan R. A, B, C, D, E, F. 6. Ada 6. Nah,
Karena ada 6, kita buat segitiga Pascal. 1, 1, 1. Ini ditambah hasilnya 2. Diawali 1, ditutup 1. Ini ditambah hasilnya 3. Ini ditambah hasilnya 3. Diawali 1, ditutup 1. Ini ditambah hasilnya 4. Ini ditambah hasilnya 6. Ini ditambah hasilnya 4. Ditutup 1, awali 1. Lanjut sampai 6 ya. Ini kan baru 2, 3, 4. Ini sampai 6 nanti. Ini 5. Ini 10. 10. Ini 5. Diawali 1, ditutup 1. Lagi ini 6. Ini 15. Ini 20. Ini 15. Ini 6. Diawali 1, ditutup 1. Ya, stop di sini. Karena ini 6, berarti kita stop di 6. Bagaimana cara membaca segitiga Pascal ini? Kita baca dari depan, ya. Segitiga Pascal ini gunanya untuk menentukan banyak himpunan bagian. Banyak himpunan bagian. 1, ini adalah ada 1 himpunan bagian dari R yang memiliki 0 anggota. 0 anggota. Himpunan bagian yang memiliki 0 anggota. Gitu. 6, ini artinya ada 6 himpunan bagian dari R yang memiliki 1 anggota. 15, ini artinya ada 15 himpunan bagian dari R yang memiliki 2 anggota. 20, ini artinya ada 20 himpunan bagian dari R yang memiliki 3 anggota. 15. Ada 15 himpunan bagian dari R yang memiliki 4 anggota. 6. Ada 6 himpunan bagian dari R yang memiliki 5 anggota. Jadi urut 0 anggota, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ada 1 himpunan bagian yang memiliki 6 anggota. Karena yang di sini yang ditanyakan banyak himpunan bagian dari R yang memiliki 2 anggota, berarti kita pilih ini, 2 anggota, kita pilih 15. Begitu. Terus kalau ditanyakan banyak himpunan bagian seluruhnya, kalau banyak himpunan bagian seluruhnya, kita tinggal nambahkan ini, 1 tambah 6, ditambah 15, tambah 20, tambah 15, tambah 6, tambah 1. Kita tambahkan aja semuanya. 5, kita hitung, itu hasilnya 50, 62, 64. Nah, kalau ditanyakan seluruh himpunan bagiannya, banyak himpunan bagian seluruhnya dari si R itu ada 64. Tapi kalau ditanyakan himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, jawabannya 15. Itu ya. Nomor 17. Soal cerita. Warga yang memiliki sepeda motor ada 60%, yang memiliki mobil 40%, serta 10% tidak memiliki kedua-duanya. Jika banyak warga 150 orang, maka banyak warga yang memiliki kendaraan sepeda motor sekaligus memiliki mobil ada. Ya, kita harus cari tahu dulu nih, cari tahu dulu dengan diagram Venn itu lebih enak. Ini diagram Venn. Ini semestanya. Lalu di sini ada
himpunan yang memiliki motor. Lalu di sini ada himpunan yang memiliki mobil. Gitu, motor dan mobil. Yang memiliki motor 60%, yang memiliki mobil 40%, yang tidak memiliki kedua-duanya berarti di luar lingkaran itu 10%. Yang memiliki dua-duanya berapa? Kan belum tahu. Yang memiliki kedua-duanya itu berapa? Ini berapa? Daerah yang saya arsir ini berapa? Kita mau hitung sini. Misal yang memiliki keduanya, kedua kendaraan tersebut saya tuliskan dengan himpunan X. Berarti kita hitung lingkaran motor itu berisi 60% dikurang si X. X itu yang biru itu ya, 60%. Saya tuliskan di sini X-nya biar enggak bingung. X-nya itu di mana, Bu? Di sini. X-nya di situ. Saya tulis lagi. Ini X-nya nih. Nah, yang memiliki motor saja, itu nanti ada 60% dikurangi X, ditambah yang memiliki keduanya, itu tadi ada X, ditambah yang memiliki mobil saja, itu ada 40% dikurangi X, ditambah yang tidak punya keduanya, itu ada 10%. Nah, ini kalau kita total harus berjumlah 100%. Ya, kalau kita total harus berjumlah 100%. Gitu. Kita tambahkan ini yang memiliki motor saja, ditambah yang memiliki keduanya, ditambah yang memiliki mobil saja, ditambah yang tidak memiliki keduanya, itu harus 100%. Kita hitung ya. Ini yang persenan kita tulis dulu. 60, kita jadikan 1, tambah 40, ditambah 10, kurangi X, ditambah X, kurangi X, itu harus ketemu 100%. Nah, ini 60, 40, 10 itu saya jadikan 1. Lalu yang berisi variabel saya jadikan 1 juga. Kita hitung 60 tambah 40 tambah 10 itu 110%. Negatif X ditambah X itu 0. Kita tinggal sisa kurang X sama dengan 100%. Nah, ini nggak bisa dihitung ya. Kenapa? Karena yang depan itu satuannya persen, yang belakang itu berupa variabel X. Itu nggak bisa dihitung. Kita tinggal harus memindah dulu. Kita pindah dulu. Kita pindah. Yang ini kan berada di ruas kanan sama dengan. Kita pindah ke ruas kiri. Jadi dikurang. Ini negatif X-nya itu berada di ruas kiri. Kita ini kan di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan. Yang tadinya negatif. Kalau pindah ke ruas kanan jadi positif. Gitu. 110% dikurangi 100%. Hasilnya 10%.
sama dengan X. Oh, ternyata yang memiliki keduanya itu 10%. X tadi kan simbol dari banyak warga yang memiliki keduanya. Nah, yang memiliki keduanya itu 10%. 10% itu berapa orang? Ya berarti 10% dikali total warganya tadi 150 dikali 150. 10% itu 100 per 10%. 10 per persen per 100. 10 per 100 dikali 150. Hasilnya 15. 15 ya. Hasilnya 15. Ya, cermati lagi. Hasilnya 15. Ya, hasilnya 15. Oke, lanjut ya. Soal cerita lagi, tidak apa-apa. Dalam suatu kelas yang berjumlah 32 siswa, terdapat 19 siswa yang menyukai IPS, 20 yang menyukai bahasa Jawa, dan 9 siswa menyukai keduanya. Banyak siswa yang hanya menyukai IPS ada, mudah saja. Tadi yang menyukai IPS itu 19, dan 9 siswa menyukai keduanya. Berarti yang menyukai IPS saja, yang hanya menyukai IPS saja, kita tinggal kurangkan. 19 siswa yang menyukai IPS dikurangi 9 siswa yang menyukai keduanya. Jadi hasilnya 10. Gitu. Kalau dalam diagram Venn bisa dituliskan seperti ini. Ini S, ini ada IPS, terus di sini ada bahasa Jawa. Gitu ya. Yang suka keduanya itu tempatnya di sini 9. Nah, bagian ini adalah bagian banyak siswa yang hanya gemar IPS saja, tidak suka bahasa Jawa, hanya IPS saja. Maka kita harus kurangkan dari 19 dikurangi 9, hasilnya 10. Begitu juga untuk menghitung banyak anak yang hanya menyukai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu kan 20. Lalu yang suka bahasa Jawa dan IPS itu 9. Berarti ini dikurangi 9 juga. Hasilnya 11. Banyak siswa yang hanya menyukai bahasa Jawa itu 11. Hanya. Yang menyukai IPS saja itu 10. Yang menyukai bahasa Jawa saja itu 11. Sudah ya. Lanjut, masih soal cerita. Dari data buku kunjungan perpustakaan, 22 pengunjung suka membaca novel, 30 pengunjung suka membaca buku biografi, 17 pengunjung suka membaca novel dan buku biografi. Jika 7 pengunjung tidak suka membaca keduanya, maka banyak pengunjung perpustakaan yang tercatat adalah. Nah, di sini nomor 19 ini kita diminta menghitung jumlah seluruh pengunjung, baik yang suka novel, yang suka biografi, atau yang suka kedua-duanya, ataupun yang tidak suka kedua-duanya. Kita harus menghitung seluruhnya. Mudah caranya. Saya senang ilustrasikan dengan diagram Venn ya. Ini akan lebih mudah. Jadi ada kumpulan yang suka novel, lalu di sini ada yang suka biografi. Yang suka kedua-duanya ada 17 pengunjung yang suka membaca kedua-duanya. Ini diisi dulu, baru ngisi yang lain.
irisannya atau yang suka kedua-duanya itu ada 17. Nah, yang suka novel saja ada berapa? Yang suka novel 22 dikurangi si 17. Berarti ada 22 kurangi 17, 5. Di sini dapatnya 5. Ini 5. Ya, 5. Sekali lagi, 5 saya dapatkan dari 22 dikurangi 17. Lalu, yang suka biografi saja ada berapa? Yang biografi saja berarti ada 30 dikurangi 17. Ada 13. Yang tidak suka keduanya itu 7, berarti di luar. Maka banyak pengunjung seluruhnya ada 5 ditambah 17 ditambah 13 ditambah 5. Oh maaf, ditambah 7. Kita tambahkan 7 dulu. Hasilnya 30 ditambah 12, 42. Maka banyak pengunjung perpustakaan yang tercatat ada 42. Mudah ya, hanya perlu membuat diagram Venn. Kita isikan dari bagian irisannya dulu. Irisan itu artinya yang suka kedua-duanya. Lalu baru diisikan bagian yang lain, yang hanya suka novel saja, dan yang hanya suka biografi saja. Lalu kita tambahkan, maka didapatkan data banyak pengunjung perpustakaan seluruhnya. Itu ada 42. Oke. Nomor 20. Diketahui himpunan P dan R jika, ini bacanya caranya gini, jika banyak anggota himpunan P ada 20, banyak anggota himpunan R ada 15, dan banyak anggota gabungan, ini U itu simbol gabungan, gabungan dari himpunan P dan R itu 27, tentukan banyak anggota dari P irisan R. Tulis dulu rumusnya, rumusnya ditulis dulu. Irisan P dan R ada berapa? Untuk mendapatkannya, kita perlu menjumlahkan banyak himpunan P ditambah banyak himpunan R, banyak anggota himpunan R, lalu dikurangkan dengan banyak gabungan dari P dan R. 20 ditambah 15 dikurangi 27. 35, ini hasilnya 35 dikurangi 27, hasilnya 8. Jadi banyak anggota dari P irisan R adalah 8. Udah ya, saya yakin kalian pasti bisa. Ya, sudah banyak soal tentang himpunan kita bahas. Nanti kita ketemu lagi di bentuk aljabar. Terima kasih.